Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a rusdah. La haula wa la quwata illa billah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para kiai, ibu nyai, para gus, ustad, ustadzah, sedaya sedulur jamaah pengaosan kitab Al-Hikam ingkang dirahmati kalian Allah. Mugi-mugi kula panjenengan tansah pikantuk ridho, pangapura, pitutuh, pitulung, keselamatan, kesehatan, awake berkas, seger waras, akeh duit, akeh beras, masalah urusane beres tuntas, utang-utange lunas, dan bahagia tanpa batas. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, wekdal menika kula lan panjenengan dikersakake saged istiqomah mutolaah kitab Al-Hikam. Sak menika pasal 147. Suatu tindakan yang bodoh adalah ketika kita meninggalkan apa yang menjadi keyakinan kita, mengikuti dugaan pendapat orang lain. Dan itu artinya kebodohan karena bodohnya diri kita. Mugi-mugi napa ingkang kula aturake tansah diiringi hidayah, pitulung, dadosake gampil anggenipun paham, saged ngamalake dados ilmu sing barokah, manfaat dunya akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ajhalun nasi man taraka yakina ma indahu lidhanni ma indan nas. Ajhalun nasi utawi luwih bodho-bodhone menungsa, man iku wong taraka kang ninggal sapa man yakina ma indahu, keyakinane perkara kang ing dalem sandinge man, keyakinannya sendiri ditinggalkan lidhanni ma krana penyonone perkara indan nasi kang ing dalem sandinge menungsa. Jadi manusia yang paling bodoh itu adalah orang yang suka mengabaikan keyakinan yang ada pada dirinya, padahal dia sudah menyatakan apa yang ada dirinya, yaitu banyaknya kekurangan, tempatnya salah, aib yang merupakan pembawaan manusia. Sesuatu yang jauh dari kesempurnaan. Kemudian dia mengikuti apa yang menjadi dugaannya orang. Orang anggap dia baik, orang anggap dia gini, bahkan menyanjung, memujinya, mengelu-elukannya. Apa publik figur,
Tapi beda mbek penggaweane wong sing penggaweane nglawak. Kalau lawak tuntutan profesi ya bagaimana dia itu bisa menjadikan tertawanya audien, malah piye carane iso disorak gitu loh. Jadi pasal 147 ini ada 2 poin yang harus kita perhatikan. Yang pertama, ketika kita mengalami sesuatu dalam hal spiritual, apa sudah kita saksikan, kita rasakan, dan itu sesuai dengan apa yang kita dapat sebagai arahan dari guru atau dari referensi yang bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian ada pendapat orang lain yang tidak selaras dengan apa yang kita yakini pada diri kita. Sehingga pendapat itu mempengaruhi diri kita, itu merupakan suatu kebodohan. Yang kedua, terkait apa yang ada pada diri kita, kita sudah jelas dan yakin bahwa pembawaan manusia adalah sering melakukan kesalahan, tempatnya salah, dan banyak yang jauh dari kesempurnaan. Tapi hal semacam itu tertutupi oleh mata orang-orang yang senang memandang kita, sampai entah sengaja ataupun tidak mereka mengeluh-elukan kepada kita, memviralkan, membuat opini kemana. Di sini keimanan kita teruji, keyakinan kita diuji dengan adanya pujian-pujian, sanjungan-sanjungan, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Kalau tidak langsung itu bagaimana? Contohnya ketika kita itu mendengar berita dari media sosial ataupun ada orang yang menyampaikan dari orang lain, sambung menyambung sehingga sampai ke telinga kita. Nah, ini yang jelas merupakan ujian bagaimana kita menyikapi terhadap sesuatu yang semestinya tidak berhak kita terima. Sehingga sering kita hanyut dan tertipu dengan pujian dan sanjungan itu, kayak bocah cilik yang dibombong-bombongan. Ayo masuk gak wani, cekel irunge. Biyen. Ya akhirnya wani gelut tenan. Wah, kendel ke top. Dibombong. Nah, demikian itu semakin menjerumuskan kita
Sehingga apa yang kita lakukan akhirnya bukan karena Allah, tapi karena sanjungan dan pujian, di mana nafsu dan hati kita merasa senang dengan pujian itu, sehingga melupakan zat yang menutupi aib kita dengan tutup yang indah, dengan zat yang semestinya berhak dipuji dalam segala hal. Makanya Imam Al-Muhasibi menyatakan bahwa orang yang senang dan rela dengan pujian orang lain itu sama halnya orang yang rela dan senang dengan adanya kebatilan. Dan gak pengen dilem ya ndelik mane mukhalatatun nas khotorun azim, campur wong akeh ki ya bahaya gede kalau memang kita tidak siap untuk menghadapinya. Nek gak roh juruse, gak roh ilmu, semestinya ketika mendapat pujian seperti itu kita menangis dikembalikan kepada Allah. Begitu Rahman Rahimnya Allah menyayangi kita, mewujudkan dengan adanya pujian orang-orang itu, sementara kita menyadari bahwa diri kita masih banyak kekurangan, sehingga kita lebih mendekatkan diri kepada Allah, bersyukur dan memohon ampunan sebanyak-banyaknya kepada Allah. Disitulah akhirnya adanya pujian itu lebih meningkatkan kepada keimanan kita. Kita harus mengenali diri kita sendiri, introspeksi, evaluasi. Masih banyak dosa, kesalahan yang perlu segera diperbaiki. Jangan terjebak pada dugaan, perkiraan, dan anggapan diri, bayangan mulia dan derajat di mata manusia atau makhluk sekelilingmu. Disitulah banyak terlena karena merasa dibutuhkan, merasa diperhatikan. Sebenarnya itu adalah kebahagiaan semu. Lupa diri, sopo siro, sopo ingsun. Saudaraku, kita bukan siapa-siapa, kita bukan apa-apa. Qada dan qadar Allah lah yang berperan aktif dalam batang tubuh ini. Banyak ulama lebih suka dapat kritikan, bahkan hinaan, untuk mengingatkan dirinya. Mari kita tanyakan kepada diri kita masing-masing. Senang pujian atau kritikan dan hinaan? Ketika kamu menemukan jati dirimu, setelah berpikir panjang, berpikir jauh, maka tidak ada bedanya antara hinaan atau pujian dari sesama makhluk. Kita tetap istiqomah, mohon petunjuk, pertolongan, pengampunan, dan keselamatan. Tetap semangat dalam menjalani hidup. Dan selalu berdoa, bertafakur, muhasabah diri. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim
wa muafati minal fitani. Kiranya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.